Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memutuskan tiap-tiap ajal dan perbuatan dan rezeki masing-masing hamba Allah. Jadi pada malam itu buku nasib masing-masing kita ini tulisannya diserahkan kepada malaikat yang diwakili melaksanakan, menjalankan apa yang sudah tertulis itu dan tidak bisa dirubah lagi. Nasib satahunan, baik ajal atau umur maupun pekerjaan maupun rizki sampai nisfunang akan datangnya. Adapun orang-orang yang tidak mendapat keampunan dan rahmat dan tidak diterima permohonan atau doanya oleh Allah, yaitu pertama, orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Nomor dua, orang yang bermusuh-musuhan sesama Islam. Nomor tiga, orang yang mengambil pajak. Nomor empat, orang yang membunuh manusia. Nomor lima, orang yang memutuskan silaturahim. Nomor enam, orang yang melebihi panjang pakaian di bawah bahiritan dengan niat bersombong. Nomor tujuh, orang yang mengakali perzinahan. Nomor delapan, orang yang mengakali minuman-minuman yang diharamkan. Nomor sembilan, orang yang adu wasah. Nomor 10, orang yang mengupat akan orang lain. Nomor 11, orang yang mengerjakan riba atau memakannya atau memberi makan atau jadi sekretarisnya. Nomor berapa tadi sudah lihat lagi nah. Pertama, orang menyekutukan Allah. Dua, orang yang bermusuh-musuhan. Tiga, orang yang mengambil pajak. Empat, membunuh. Lima, memutuskan rahim. Enam, memakai pakaian nang labih di bawah dari buku lalik dengan niat bersombong-sombong. Nomor 7, mengakali perzinahan. Nomor 8, mengakali minuman keras. Nomor 9, orang yang adu wasah. Nomor 10, orang yang mengupat akan orang. Nomor 11, orang yang memakan riba. Nomor 12, orang yang melukis binatang yang hidup. Artinya lukisan seluruh badannya. Nomor 13, orang yang durhaka kepada dua ibu bapak. Nomor 14, orang yang khianat di dalam usahanya. Nomor 15, orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah atau orang ahli bid'ah. Nomor 16, orang yang apa nomor 16? Orang yang memarahi dengan seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu tidak mendapat keampunan, tidak dapat rahmat, tidak dikabulkan doanya di malam itu, terkecuali dia illa an yatanassala min dambi, kecuali ia melepaskan dirinya dari dosa-dosanya yang di atas tadi. Itu 16 kata. 16 kata. Nah, nomor 17, dukun. Nomor 18, tukang seher.
Jadi 18 ini dikumpulkan dari beberapa hadis dan dari beberapa perkataan sahabat, orang yang lepas dari keampunan dan rahmat dan kabul doanya dan diterima ibadahnya pada malam nisfu Sya'ban itu lepas. Kecuali lebih dahulu sebelum malam itu terjadi, dia sudah bertaubat dari dosa masing-masing itu dan tidak lagi mengulanginya. Itulah yang pertama dulu disampaikan. Kemudian pada malam itu kita disuruh beribadah. Nah, pertama sembahyang maghrib berjamaah. Yang kedua berniat sebelum membaca Yasin. Kemudian berdoa. Niat pertama, kemudian baca Yasin pertama, kemudian doa pertama. Kemudian demikianlah diulang-ulang 3 kali. Selesai, lalu sholat isya berjamaah. Lalu kalau bisa berjamaah bagus. Kalau kadang masing-masing sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian membaca tasbih Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1275 kali. 1275 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1275 kali. Kemudian sebaiknya lagi kita berniat sembahyang subuh berjamaah. Dan jangan lupa ganti daripada syekh murabbi mursyid kita. Sebab kita ini hidup. Kalau kada bisi guru nang memimpin, niscaya syaitan guru kita. Jadi supaya lepas daripada dipimpin syaitan, maka sudah ijma ulama-ulama menentukan bahwa memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu taqumu maqama syaikhit tarbiyah. Tulisannya yang kayak ini dalam kitab. Wa qad ajma'u ala anna al-iktsara min as-salati was-salami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqumu maqama syaikhit tarbiyah. Mereka itu ulama ijma' bahwasanya memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempati kedudukan guru yang memimpin. Waqad wasala biha katsirun minal 'arifin wa lam yakun lahum syaikhun ghairu dzalik. Dan sesungguhnya telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala sangat banyak dari manusia-manusia. Padahal tidak ada mempunyai guru sama sekali kecuali banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah guru yang memimpin kita. Maka sayangilah guru kita itu, yaitu sholawat dan salam tadi. Jadi malam nisfu Sya'ban banyak-banyak membaca sholawat. Seperti Dalailul Khairat, kita baca umpama mulai dari awal sampai habisnya umpamanya malam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya kita mempunyai kewajiban mutlak atau fardu ain, ada kewajiban lawan mata. Jadi mata kita diberi 2, hakinya guring. Ingat akan berkata, guring dijaga, makan diperhatikan, minum itu juga. Ingatkanlah, jangan makan minum guring kada tapi diperhatikan. Kalau kurang makan kurang minum kena garing pian, penyakit mah lawan ginjal. Namun kurang guring kena pian kegilaan. Nah itu jaga bangetlah, jaga. Karena iblis itu disuruhnya kita banyak-banyak beribadat. Jadi lalu makan kada urus, guring kada urus, minum kada urus, akhirnya tatawa sarongonan. Itu tujuan setan itu.
Sebab tipu daya setan mengganggu kita dengan kada kawan dihitung. Malah di kitab ulun pernah membaca bilang-bilangan tipu daya setan mengganggu kita ini supaya sasat sebilang-bilang napasnya makhluk Allah. Jadi kalau ada Tuhan yang menolong kita ini sasat. Nah, oleh sebab itu banyaki sholawat kepada Nabi. Dan urusan-urusan yang bakal memanaskan pikiran jauhkanlah. Sebab apabila panas itu adalah setan. Sebab setan itu api itu kadang-kadang dingin, sebenarnya panas. Jadi kurang guring, jadinya panas. Kurang makan, kurang minum, jadinya panas. Nah itu. Kemudian, nang sebuting pulang pasan. Jangan sakit hati. Lamun sakit hati, baik sakit beranak daripada sakit hati.